Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku jamaah majelis taklim, saudara-saudaraku di mana saja berada yang memperhatikan, mendengarkan dan melihat tayangan ini, semoga kesemuanya dalam rahmat dan hidayah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia dan maghfirah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mata kita bisa melihat, telinga pun kita bisa mendengar, hati berdenyut dengan banyak perasaan, tangan pun kita bisa merasakan berbagai macam dengan pegangan, kaki bisa melangkah dengan berbagai macam tindakan. Itu merupakan karunia yang kita ucapkan dengan satu kata alhamdulillah. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa kumpul dalam majlis taklim yang insyaallah kita akan membahas bagaimana dalam pandangan Islam tentang pernyataan Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan saudara-saudara muslim kita yang menggunakan atribut non-muslim yang menjadi dilematis permasalahan yang ada di masyarakat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai perjalanan diturunkannya para nabi sampai detik ini, bahkan nanti sampai kiamat, manusia itu hampir mayoritas merindukan kebebasan. Jadi kalau memang manusia inginnya bebas, manusia ingin hidup bagaimana berkenan hati dan pemikiran, manusia ingin melangkah dengan seluas langkah, tidak berpikir bagaimana akibat positif dan negatif, ya memang itu manusia. Sejak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saat sekarang ini bagaimana di antara saudara-saudara manusia mereka lebih mencintai laki-laki padahal dia laki-laki dan tidak mau mencintai perempuan. Ada? Banyak ya. Bahkan ada pula mereka pengen bercinta tapi tidak mau menikah.
yang sekarang kita perhatikan di negara-negara barat, bahkan di Indonesia. Atau pula memang tidak mau ibadah, tidak mau mengikuti peraturan-peraturan hukum, tidak mau bagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, dan hidup dengan menggunakan kata liberal, freedom, dan lain sebagainya. Memang itulah yang namanya manusia bebas. Nah, kalau memang manusia itu sendiri hidupnya ingin penuh dengan kebebasan, ya tentu kita analogkan binatang apapun bentuknya binatang, semua binatang itu semua merindukan pengennya kebebasan. Hanya saja kalau yang namanya binatang hidupnya bebas, kita wajari karena yang namanya binatang, saudara-saudaraku, karena dia tidak memiliki akal pikiran. Jadi kita wajari tidak menggunakan dan tidak memiliki akal pikiran. Tapi yang namanya manusia, kalau memang manusia itu hidupnya dan dia itu merindukan dengan kebebasan, tidak pernah menggunakan hukum, hanya ingin bebas, ya tidak wajar. Karena manusia itu memiliki akal pikiran, jadi itu tidak wajar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, "Dzalikal kitabul la raiba fihi." Dzalikal kitab, tidak ada keraguan. Di mana yang tidak ada keraguan? Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai kalam Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan untuk umat manusia rahmatan lil alamin, secara keseluruhan universal adalah untuk umat manusia, dan secara khususnya adalah kepada umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya permasalahannya adalah di antara manusia yang memiliki otak ini mau digunakan akal sehatnya atau tidak. Kalaulah memang manusia itu tidak menggunakan akal sehat, pemikiran yang sehat, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innahum kal an'am bal hum adall. Jadi manusia yang tidak menggunakan pemikiran akal sehat itu adalah binatang, seperti halnya binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Tetapi sebaliknya, kalaulah manusia yang memiliki akal sehat, mau untuk berpikir, punya hati nurani, jelas mereka akan merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Qur'anul Karim. Baik itu manusia, mereka itu yang beriman kepada Allah, atau pula yang tidak beriman kepada Allah. Maka secara mayoritas umat manusia, baik itu di daratan Eropa, di daratan Amerika, di Afrika, di Asia, dimanapun negaranya umat manusia, pada dasarnya mereka itu menggunakan Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Hanya permasalahannya ada mereka yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak beriman kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita. Amin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jelas adalah mereka saudara-saudara muslim kita yang menjalankan wahyu Allah yang Al-Qur'an. Berarti kalau kita bicara mengenai masalah hukum, apa yang harus kita jalankan dalam hidup kita, apa yang harus kita jalankan dalam syariat kita, apa yang harus kita jalankan dalam kepribadian kita selama 24 jam adalah hukum Allah, yakni Al-Quran wal Hadis. Kira-kira semua bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ya. Jadi karena kita ini adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka 24 jam di dalam hidup kita ini yang harus kita jalani itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu sudah mengatakan
kehidupan umat manusia sudah tertera dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana mengenai masalah fatwa MUI yang selalu menurut masyarakat Indonesia? Fatwa MUI ini bikin resah, bikin gelisah. Yang katanya fatwa-fatwa MUI ini membuat tidak nyaman. Yang katanya fatwa-fatwa MUI ini membuat hukum di dalam hukum. Yang katanya fatwa-fatwa MUI ini merusak hubungan, tatanan kehidupan sosial, kerukunan. Saudara muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang betul ada yang berbicara dan berpendapat seperti ini, kita lihat dulu siapa yang ngomong. Yuk kita lihat dulu siapa yang ngomong, siapa yang berbicara. Kalaulah memang yang berbicara itu adalah orang-orang non-Islam, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wajar. Kita wajari. Kenapa wajar? Karena mereka bukan orang yang beriman kepada Allah. Jadi wajar. Qurannya bukan, kitabnya bukan Quran. Ya, begitu pula rujukannya juga bukan hadis. Amalan-amalannya juga bukan Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi sebaliknya kalau yang berbicara seperti hal yang disebutkan tadi adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini namanya orang Islam, orang yang beriman yang tidak menggunakan akal sehat, mendepankan emosional. Yuk monggo, silakan. Jangan pakai Islam. Nanti semuanya jangan menggunakan hukum Islam. Semua jangan menggunakan hukum Islam. Karena mau tidak mau, diakui tidak diakui, merasa atau pula tidak merasa, umat Muslim hampir 24 jam kita ini dalam hidup kita ini adalah selalu berpedoman dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, selalu kita berlandaskan dengan hukum Islam. Kita mau tidur, kira-kira mau tidur pakai etika negara atau pakai etika Islam? Ibu-ibu mau bikin anak, etika negara apa etika Islam? Begitu pula mau nikah, etika negara apa etika Islam? Begitu pula kita mau cari jodoh, kira-kira etika negara apa etika Islam? Ya, kita menggunakan semua adalah dengan nidamnya, hukumnya hukum Islam. Maka sungguh sangat akal tidak sehat kalau seandainya Majelis Ulama Indonesia sebagai referensi umat Islam, sebagai rujukan orang Islam, sebagai tempat curhatnya umat Muslim orang-orang Islam, sebagai tempat bertanyanya umat Muslim orang-orang Islam, dan apa yang disampaikan, diuraikan oleh Majelis Ulama itu bukan hal baru, bukan hal mengada-ngada. Contoh, berbicara mengenai masalah fatwa Surah Al-Maidah ayat 51. Nah, berbicara mengenai masalah fatwa Surah Al-Maidah ayat 51 itu sudah dibicarakan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh orang-orang tua kita, alim ulama terdahulu. Bahkan Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Indalusi pun itu sudah berbicara mengenai masalah hal itu. Jelas kita itu tidak mendukung, tidak berpihak, dan kita itu tidak untuk condong, tidak untuk memilih kepada pemimpin kafir. Jadi fatwa Majelis Ulama berbicara mengenai masalah ayat 51 surah Al-Maidah itu bukan hal yang baru. Resahnya di mana?
Betul? Betul? Sekarang fatwa yang terbaru mengenai masalah atribut. Rame bicara mengenai masalah atribut. Padahal yang apa diungkapkan oleh majelis ulama berbicara mengenai masalah orang Islam tidak boleh menggunakan atribut non-Islam, itu bukan hal yang baru. Harusnya yang menjadi permasalahan adalah, ini yang menjadi permasalahan, bukan orang Islam menggunakan atribut non-Islam. Kenapa? Ini yang harus masalah. Kenapa? Sekali lagi, kenapa orang non-Islam di saat waktu Natal memaksa orang-orang Islam untuk menggunakan atribut, untuk menggunakan pakaian, untuk menggunakan tanda-tanda non-Islam? Ini harusnya pertanyaan. Maka diungkapkan yang pertama, man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalaulah orang yang menyerupai satu kaum, maka dia itu akan menjadi bagiannya. Maka saya katakan dengan tegas, ini agama Kristen ini kalau kita perhatikan, saudara muslimku yang dimuliakan Allah, ini adalah agama keblinker. Kenapa Kristen ini adalah agama keblinker? Agama yang tidak memiliki patokan, agama yang tidak memiliki sandaran, agama yang tidak memiliki bijakan yang tepat, atau pula yang independen, jauh banget dari orang Islam. Bisa kalau di dalam Islam peraturannya jelas, hukumnya jelas, Tuhan dan Nabi-Nya jelas, semuanya jelas. Adapun kalau ada yang melanggar, bukan Islamnya, itu adalah individunya. Kalau kita perhatikan sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini, tidak pernah orang Islam sholatnya ngikut-ngikutin orang Kristen, ibadahnya pun. Pernah nggak? Kita tahun ini biar gaya baru, biar jenuh sholatnya. Di tahun ini kita rubah sholatnya pakai sholat gaya baru, misalnya ngikutin gaya Kristen. Pernah nggak dengar? Apa sebabnya berpakaian? Kalau kita lihat bagaimana saudara-saudara muslim dan saudara muslimah kita berpakaian, ya itu kan yang berpakaian itu saudara-saudara itu yang dimuliakan Allah. Islam itu sudah mensyariatkan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna, sudah mensyariatkan bagaimana penggunaan etika menggunakan jilbab. Adapun menggunakan pakaian yang tidak berjilbab, yang tidak Islami, itu bukan Islamnya, individunya. Betul? Nah, jadi semua aturan ini sudah jelas. Karena semua aturan di dalam Islam ini sudah jelas, Majelis Ulama mengungkapkan, memfatwakan tentang bagaimana kepribadian seorang muslim, itu bukan hal yang baru, bukan hal yang gaduh. Dan itu adalah hal yang dianggap wajar, hal yang dianggap biasa. Berarti seseorang yang mengatakan gaduh terhadap bagaimana hukum Allah yang diungkapkan oleh Majelis Ulama, seseorang yang mengatakan gaduh terhadap hukum Allah, bagaimana yang telah difatwakan oleh ulama-ulama kita, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, kalaulah memang dia adalah seorang muslim, adalah muslim yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau muslim akal sehatnya sedang tertutupi dengan emosional. Betul? Jelas? Nah, kenapa saya katakan bahwasanya Kristen itu adalah agama yang tidak memiliki kemandirian kepribadian? Yang pertama, di saat Natal, katanya biar ada pembaharuan menggunakan ayat Al-Quran. Nah, ini kan lucu.
kok Natal pakai ayat Al-Quran? Apalagi Natal ya pakai adzan dan qomat. Adzan dan qomat kan ibadahnya orang Islam, panggilan ibadahnya orang Islam. Terus Natal lagi pakai gayanya dengan menggunakan gaya agama-agama yang lain. Bahkan sampai sekarang ini kalau Anda perhatikan semua saudara-saudara muslimku yang dimuliakan Allah, orang Kristen itu sendiri, kami bisa betul bertanggung jawab sampai sekarang syahadatnya saja tidak ketemu. Kalau kita ditanya syahadat kita bagaimana, cukup dengan tegas dan lantang dari orang kecil sampai orang tua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau orang Kristen ditanya bagaimana syahadatnya, itu ketelimbang. What the meaning ketelimbang? Ya, ketelimbang itu ya bingung dan bego. Bingung dan bego itu nggak tahu arah syahadatnya itu apa. Jangankan syahadat sampai sekarang ini, saudara muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang Kristen itu sendiri sampai sekarang ini perdebatan sebetulnya Tuhan itu siapa. Itu gak selesai-selesai. Ada yang bilang satu, ada yang bilang tiga, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Weha, dan lain sebagainya. Tandanya apa? Bahwasanya di situ orang Kristen itu tidak punya kemandirian, tidak punya kemandirian, tidak punya hukum. Nah, maka saudara saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang orang Kristen atau dalam Islam itu mereka itu tidak memiliki kemandirian, sementara Islam itu sudah mengatur selama 24 jam dan tidak pernah mengikut kepada agama-agama yang lain, kenapa kita harus mengikuti kepada agama yang lain? Nah, ini kami berbicara kepada saudara muslim kita yang seiman dan yang setakwa, yang seiman dan sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan berbicara mengenai masalah fatwa-fatwa yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang permasalahannya, apakah fatwa ini ditujukan kepada negara, apa ditujukan kepada limaslahatil umat li umatil Islam? Yuk, tinggal pertanyaan. Jangan selalu kita menafsirkan hukum positif, ya, hukum yang berlaku, hukum negara, dan lain sebagainya. Kita tinggal berpikir dan kita tinggal bertanya. Sekarang permasalahannya Majelis Ulama berfatwa ini, apakah permasalahannya untuk negara, apa untuk umat, limaslahatil umat muslimin? Kalaulah memang permasalahannya menyampaikan fatwa sebagai rujukan tempat para alim ulama, tempatnya orang-orang Islam, maka sangat pantas dan sangat tepat, walaupun berbicara mengenai masalah hukum-hukum setiap waktu, setiap saat, karena itu adalah untuk orang Islam, rujukan orang Islam. Seperti halnya pendeta ditanya sama orang-orang Kristen penganutnya, apakah salah? Ya tidak salah. Orang Kristen hanya pendeta. Yang salah itu adalah pendeta bertanya kepada negara mengenai. Nah, sekarang ini permasalahannya adalah mengenai masalah hukum-hukum yang dijalankan syariat kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan umat manusia ini, sekarang orang Islam bertanya kepada ulamanya, apakah salah? Ya tidak salah. Yang salah itu adalah berbicara mengenai masalah hukum Islam, bertanya kepada negara, bertanya sama polisi,
bertanya sama tentara, bertanya sama Kemenkumham, ya, bertanya mengenai masalah kehidupan. Apa yang disampaikan tadi itu kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian PMI Perumahan Rakyat, itu namanya jaka sembung, kagak nyambung. Betul? Nah, saudara muslimku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan tadi yang diungkapkan tadi itu letak masalahnya di mana? Ya tidak ada masalah. Letak kendalanya di mana? Tidak ada kendala. Letak kegaduhannya pun di mana? Tidak ada sedikit pun kegaduhan. Jadi yang gaduh itu adalah saudara-saudara manusia kita yang kurang imannya, dan saudara-saudara manusia kita mereka yang tidak mencintai hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalaulah kita sudah menyadari bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, sekarang kita perhatikan fenomena kejadian di masyarakat kita. Yang pertama, saudara-saudara muslimku dimanapun tempatnya, dimanapun beradanya, baik itu penjaga toko, baik itu di mal, di daerah manapun, kami katakan bahwasanya saudara adalah muslim, dan saudara bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Maka saudara muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah atribut kalian semua selaku orang Islam. Maka kalau kita menggunakan atribut selaku orang Islam, insya Allah apa yang kita gunakan menjadi amal ibadah kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita itu menggunakan atribut non-Islam, atributnya atribut Natal, maka kita ini sama dengan menggadaikan keimanan kita, menggadaikan akidah kita. Na'udzubillah. Yang kedua, kami katakan, kami tegaskan kepada saudara-saudara manusia, mereka yang bukan agama Islam, jangan sesekali memaksakan kepada saudara muslim kita untuk menggunakan atribut-atribut non-Islam. Itu pengajian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa menjaga dan kita menjadi muslim yang rahmatan lil alamin, menjalankan akidah, menjalankan syariat untuk kehidupan kita fid wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.